Ibu? Ya. Jelas? Oke. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih menyisakan waktunya sedikit untuk berdiskusi tentang kerja kelompok kita. Baik, langsung saja masuk ke materi Bu. Di sini pada poin keempat, yaitu nilai-nilai dasar PNS apakah yang dapat Anda cermati dari kasus tersebut dan bagaimana implementasi sikap dan perilaku dari nilai tersebut dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dimulai dari yang pertama, nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari kasus tersebut, menurut Ibu, nilai-nilai yang dapat kita ambil masuk ke dalam nilai-nilai aneka tadi itu apa saja, Bu? Untuk nilai akuntabilitasnya itu, Bu, yang dapat saya ambil dari kasus tersebut yaitu ada 6 nilai-nilai dasar yang terkait dengan akuntabilitas. Yang pertama yaitu nilai transparansi. Pada kasus tersebut yaitu salah satu bentuk nilai transparansinya yaitu pelayanan tatap muka seperti perekaman EKTP dan pembuatan kartu kuning. Yang kedua yaitu nilai keadilan. Yang ada pada kasus tersebut yaitu mal pelayanan publik menyediakan tempat pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau MKM. Yang ketiga yaitu nilai kepercayaan. Yang ada dalam kasus tersebut yaitu masyarakat yang aksesnya jauh bisa sangat terbantu. Yang keempat yaitu nilai konsisten. Pada kasus tersebut yaitu nilai konsistensinya yaitu mal pelayanan publik generasi ketiga setelah pelayanan publik terpadu dan pelayanan satu pintu. Maksudnya ada regenerasi dari tahun ke tahun. Untuk nilai keseimbangannya itu pada kasus tersebut yaitu mal pelayanan publik menggunakan secara gratis. Nah, untuk sementara itulah nilai akuntabilitas yang dapat saya tangkap dari kasus tersebut, Bu. Mohon koreksinya atau masukannya tentang nilai akuntabilitas tersebut. Untuk nilai integritas dan tanggung jawabnya belum sempat saya tangkap. Insya Allah kita usahakan lagi. Oke, ke soal yang selanjutnya, nasionalisme. Oke, masuk ke nasionalisme. Silakan Bu, yang punya masukan tentang nilai-nilai dasar tentang nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, silakan. Nanti kita bahas sama-sama di sini. Menjawab tentang nilai-nilai dasar PNS, terutama untuk nilai nasionalisme. Dan kalau berdasarkan dari kasus, untuk implementasi sikap dan perilaku dari nilai nasionalisme untuk kasus yang kita sudah baca bersama adalah menurut pemahaman saya ada 3. Yang pertama itu sebelumnya kita sudah ketahui bersama bahwa nasionalisme ini implementasinya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi nasionalisme itu sendiri dalam implementasinya untuk kehidupan sehari-hari adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kasus yang kita baca ini. Yang pertama itu ada implementasi mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini berkaitan dengan sila Pancasila yang ke-1, yaitu kita lihat bahwa DPMPT atau Dinas Penanaman Modal Terpadu Kota Balikpapan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait lainnya. Mereka di sini menunjukkan sikap hormat menghormati, di mana mall pelayanan publik yang mereka selenggarakan ini mereka siapkan juga tempat untuk mengadakan atau melangsungkan akad nikah untuk kaum muslim dan juga melakukan
menyiapkan fasilitas untuk pemberkatan nikah yang dilakukan oleh non-muslim. Jadi di sini dia tidak hanya memberikan tempat untuk satu agama saja, tapi untuk agama-agama yang lain. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada orang lain. Hal ini merupakan implementasi dari sila Pancasila yang kedua, yaitu mall pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPT dan beberapa instansi terkait di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka memberikan pertolongan kepada orang lain, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan tempat atau berupa fasilitas atau tempat yang gratis untuk melangsungkan resepsi pernikahan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga yang saya tangkap adalah memperhatikan nasib orang lain dan saling membantu. Ini merupakan penjabaran dari nilai sila Pancasila yang kelima, yaitu DPMPT, Dinas Penanaman Modal Terpadu Kota Balikpapan, dan beberapa instansi lainnya. Mereka menyelenggarakan mall pelayanan publik yang juga menyediakan suatu tempat atau tenan untuk wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau yang kita kenal dengan UMKM untuk bisa memamerkan dan mempromosikan produk yang mereka hasilkan. Jadi mereka ada tempat. Jadi di sini mall pelayanan publik terpadu mereka memberikan pertolongan untuk orang lain untuk mencari nafkah, seperti itu menurut saya. Apa ada tambahan dari teman-teman lain? Oke, good Bu, terima kasih. Oke, saya sependapat biasa. dengan Ibu. Selanjutnya, mungkin etika publik. Ya. Selanjutnya saya akan coba membahas tentang etika publik, yaitu implementasi dan perilaku dari nilai-nilai dasar PNS, terutama yang berkaitan dengan etika publik. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Dalam hal ini peningkatan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, yang sudah kita baca bahwa DPMPT Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan beberapa instansi lainnya, mereka menyelenggarakan mall pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya dalam rangka melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan pelayanan diharapkan akan menyediakan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan nyaman untuk masyarakat. Yang kedua adalah implementasi dari sikap etika publik. Itu bisa dilihat dari adanya kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah dalam konsep etika dalam pelayanan publik. Contohnya di kasus ini adalah seperti upaya antisipasi adanya kerumunan yang terjadi saat melakukan pelayanan tatap muka. Seperti pembuatan IKTP dan juga kartu kuning itu tidak bisa dilakukan secara online, jadi harus tetap dilakukan secara tatap muka di masa pandemi. Sedangkan hal itu akan menyebabkan adanya mereka upaya antisipasinya adalah mereka melakukan pendaftaran secara online yang selanjutnya akan dievaluasi dan juga akan direvisi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di kedepannya. Kemudian yang poin ketiga yang bisa saya tangkap dari kasus tersebut adalah implementasi sikap perilaku etika publik dalam meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Hal ini kita lihat dari adanya pelayanan mall publik yang dikelola oleh DPMPT Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan beberapa instansi terkait lainnya. Mereka memberikan solusi pelayanan yang mudah terjangkau bagi masyarakat yang ingin mencari kerja, namun mereka harus memiliki KTP dan harus membuat kartu kuning, kemudian aksesnya juga jauh. Jadi dengan adanya penyelenggaraan mall pelayanan publik ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan satu pelayanan di satu tempat. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada masukan dari teman-teman lain. Good, terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih. Bagaimana Bu Nurlinda? Sepakat? Oke, saya sepakat dengan Ibu Dokter. Oke, kita lanjut untuk nilai komitmen mutu dan anti korupsinya, Bu. Silakan.
Oke, saya Singkat akan saja. membahas komitmen mutu. Seperti yang kita ketahui, pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Sehubungan dengan kasus yang telah kita baca bersama, nilai-nilai yang dapat dicermati yang diimplementasikan dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai ASN, seperti yang disebutkan oleh Elvin dalam kasus, bahwa mall pelayanan publik sudah 3 generasi. Generasi pertama yaitu pelayanan terpadu 1 atau UP2T pada tahun 2002 sampai 2007. Lalu generasi kedua yaitu pelayanan terpadu 1 pintu, di mana waktu itu dimulai dengan BPID, hingga sekarang DPMPT. Mall pelayanan publik yang saya lihat di kasus itu melakukan selalu peningkatan dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Di sini kita bisa ambil implementasi dan untuk menjalankan tugas sebagai ASN, itu kita harus memberikan pelayanan yang bermutu, memudahkan dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Selain itu, kita harus selalu meningkatkan pelayanan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kan itu sebagai tanggung jawab sebagai ASN. Menurut saya itu yang nilai-nilai dasar yang dapat diambil dari komitmen mutu pada kasus. Bagaimana teman-teman? Ya Bu, setuju. Oke, lanjut. Untuk nilai Oke. anti korupsi. Nah, oke, saya akan lanjut ya. Singkat saja untuk anti korupsi. Seperti kita ketahui bersama, itu kalau korupsi itu merupakan tindakan terlarang dan melawan hukum, di mana seseorang mendapat keuntungan dan merugikan orang lain. Dalam hal ini, kita sebagai aparatur sipil negara seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus mendapat keuntungan. Seperti dalam kasus yang memberikan, salah satu contohnya itu memberikan pelayanan, yaitu menyediakan tempat pernikahan gratis tanpa memungut biaya pada masyarakat. Nah, pada kasus tersebut, kita bisa mengimplementasi sikap dan perilaku yang bisa diterapkan, yaitu menjunjung tinggi nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras, serta kesederhanaan. Karena jika seorang ASN tidak bisa menanamkan nilai anti korupsi dalam dirinya, hal itu dapat merugikan orang lain. Itu penjelasan saya mengenai anti korupsi yang nilai-nilai yang bisa diambil dari kasus tersebut. Bagaimana? Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik Bu, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Bagaimana Bu Dokter? Setuju dengan pendapat dari Ibu Nurlinda? Setuju. Sudah bagus materinya. Oke, baik Bu, lanjut poin kelima. Bagaimana? Oke, untuk poin kelima yaitu berikan ide atau inovasi Anda terkait kasus tersebut. Adapun ide dan inovasi terhadap kasus tersebut yang menurut saya Bu, yaitu adapun pelayanan publik yang disediakan di mal pelayanan publik yang terintegrasi secara online, setidaknya adalah sebuah inovasi dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan serta pembatasan jumlah pengunjung. Namun, ada beberapa dokumen yang membutuhkan pelayanan langsung seperti perekaman EKTP, pembuatan kartu kuning. Hal ini yang dapat mengakibatkan terjadinya kepadatan. Nah, dalam menyikapi hal ini, sebaiknya pimpinan berkoordinasi dengan oposisi. Berkoordinasi dengan oposisi atau petugas tingkat kecamatan untuk membatasi warganya dalam memberikan surat pengantar serta menentukan jadwal kunjungan tertentu ke Dinas Penanaman Modal. Hal ini dapat membatasi jumlah pengunjung serta tidak ada kepadatan jumlah pengunjung. Baik Bu, itulah tadi jawaban dari saya tentang poin kelima. Mungkin ada tambahan
masukan dari Bu Dokter dan Ibu Nurlinda? Mungkin sedikit menambahkan kalau dari saya untuk inovasi ya terutama untuk pelayanan mall publik ini karena mereka saat ini kan kendalanya adalah masih harus dilakukan tatap muka untuk melakukan perekaman Ya. dan juga melakukan pembuatan kartu kuning. Kartu kuning. Nah, mungkin bisa dilakukan adalah pembuatan aplikasi atau sesuatu yang seperti kalau di HP itu ada namanya face recognition yang sekarang sudah dipakai oleh BKN untuk CAT kan. Nah, bisa juga mungkin mereka untuk instansi terkait mereka mengaplikasikan juga face recognition di aplikasi mereka seperti jadi masyarakat tidak harus pergi melakukan perekaman tatap muka karena bisa dilakukan secara online juga face recognition-nya tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Good. Luar biasa sekali, Bu, inovasinya atau idenya. Nurlinda, Ibu Nurlinda bagaimana? Aman? Pendapat dengan Bu Dokter. Oke. Oke, jadi untuk poin keempat dan poin kelima, nanti kita satukan jawabannya, kita masukkan ke dalam format, lalu kita diskusikan apa yang bisa kita tambahkan lagi untuk masuk ke dalam format-format tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dr. Rizka. Bu Nurlinda waktunya. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ketua